perampoknya udah pergi. Bahkan sore saya dapat video, betul tuh amgad kita yang di atas kapal itu tembak-tembakan. Baik, hadirin, di sesi yang ketujuh, kita akan melihat dari dekat bagaimana perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang maritim menjalankan strategi bisnisnya agar terus bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, namun juga bertahan menghadapi berbagai kendala. Untuk itu, tema yang kita pilih adalah Maintaining a Growth Mindset in Maritime Business. Dan sesi ini dipersembahkan oleh Pertamina International Shipping. Sebelum memulai sesi, kita saksikan tayangan berikut ini. Baik hadirin, langsung saja saya akan mengundang moderator di sesi diskusi yang terakhir. Beliau tadi sudah hadir di atas panggung ini dan sekarang kita kembali mengundang beliau, seorang jurnalis Fortune Indonesia. Please welcome Mas Bayu Satito. Silakan Mas Bayu. Terima kasih Suci. Selamat sore Fortune People. Aduh, masih kurang keras suaranya. Selamat sore Fortune People. Oke, boleh lah, boleh. Baik, nama saya Bayu Satito dan di sesi yang terakhir di Fortune Indonesia Summit 2024 ini saya akan memandu topik yang luar biasa yang bisa menjadi insight maupun hal-hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua di sini dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan bicara soal laut, bicara soal samudra, bicara soal kelautan, kemaritiman. Kita masih ingat lagu yang kita pelajari zaman dulu ya, nenek moyangku seorang pelaut. Bagaimana sebenarnya nenek moyang kita itu sangat dekat dengan lautan dan artinya Indonesia itu adalah sebuah negara maritim yang punya potensi besar baik masa lalu, sekarang dan masa depan. Tapi bagaimana kita mengelolanya, bagaimana ini bisa berdampak untuk kemajuan bangsa ini, itu yang jadi masalah. Kita nggak tahu apa yang, kadang-kadang kita nggak tahu nih apa yang bisa kita lakukan untuk kelautan kita, kemaritiman kita. Makanya di sesi ini kita semua akan sama-sama belajar, kita semua akan sama-sama mendengar insight-insight menarik dari para tokoh yang akan jadi pembicara di depan. Kelautan itu banyak tantangannya Bapak Ibu, nggak cuma 1-2 tantangan seperti di daratan karena ini kaitannya dengan lautan dan kita biasa hidup di daratan, jadi pasti mempunyai banyak sekali problematika yang harus kita hadapi. Tentunya langkah-langkah dan strategi untuk menghadapinya menjadi sebuah kisah yang menarik untuk disimak sehingga ke depan kita bisa sama-sama menyadari dan akhirnya sepakat bahwa maritim Indonesia harus kita sama-sama dukung. Baik, di pembicara pertama kita, ia adalah sosok yang sudah lama dekat dengan dunia maritim. Karena dia memulai karir di PT Pertamina International Shipping pada tahun 2017. Hingga akhirnya resmi ditunjuk menjadi CEO PT Pertamina International Shipping pada September 2022. Beliau bahkan menjadi salah satu CEO di holding Pertamina yang paling muda pada saat itu. Di bawah kepemimpinannya Pertamina International Shipping berhasil menorehkan sejumlah prestasi seperti peningkatan jumlah rute pelayaran internasional dari 11 rute pada tahun 2021 menjadi 50 rute per November 2023.
Kemudian sukses mewujudkan amanat Kementerian BUMN soal unlock value untuk berinvestasi dan beraliansi dengan mitra global Nippon Yusen Kabushiki Kaisa, perusahaan perkapalan raksasa dunia, sampai membuka cabang baru Peace Middle East. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya. Dan kini Peace memiliki 98 tanker dari 329 tanker yang dioperasikannya. Dengan itu Peace jadi perusahaan perkapalan dengan armada tanker terbesar di Asia Tenggara. Bahkan merupakan urat nadi virtual distribusi di Indonesia. Dan yang terbaru, perusahaan ini mengalami peningkatan dari laba yang naik 60,9%. Dari pendapatan yang juga naik sebesar 17,6% dari tahun 2022, dan ini adalah pendapatan di tahun 2023. Siapa sih CEO muda ini dari Pertamina Shipping ini? Baik, langsung saja kita sambut CEO PT Pertamina International Shipping, Bapak Yoki Firnandi. Silakan. Kita beri sambutan yang meriah untuk Pak Yoki. Beliau juga merupakan salah satu peraih perusahaannya ya, Fortune Indonesia Change 2023. Silakan Bapak. Sini Pak. Baik, kalau tadi Pak Yoki, sekarang ini ada tokoh lainnya lagi. Masih dari dunia kemaritiman, tapi kali ini mungkin kalau saya baca jabatannya ini, wah kalau dengar kata ini nih agak serem juga ini. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves. Udah jelas ini urusannya pasti maritim. Ia mengantongi gelar sarjana dari University of Massachusetts Boston pada tahun 2001 dan program pasca sarjana University of Saint Thomas Houston pada tahun 2011. Dan perjalanan karirnya dimulai di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Desember 2003 sampai Januari 2018 sebagai diplomat karir. Salah satunya di KBRI Washington DC. Setelah itu pada 2019 ia menjadi PJ Asisten Deputi Koordinator Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Di lembaga itu ia duduki sebagai berbagai posisi, dari staf khusus juru bicara Kemenko Marves, kemudian PJ Deputi Koordinator Sumber Daya Maritim sampai menjadi Deputi Koordinator Sumber Daya Maritim Kemenko Marves. Langsung saja kalau gitu kita sambut Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Bapak Jody Mahardi. Kita beri sambutan yang meriah untuk beliau. Silakan Bapak. Selamat sore. Selamat Pak. Baik, Bapak-bapak masih semangat ya Pak ya? Sore-sore yang masih cerah ini dan kita semua di sini juga semangat kok Pak. Karena satu hari ini kita menjalani Fortune Summit ini memang bukan mencari capek teman-teman, tapi nyari semangat Pak. Karena dengar cerita-cerita seperti tokoh-tokoh seperti Bapak di atas panggung ini. Baik, mungkin pertanyaan pertama ya Pak, karena tadi kita udah memulainya dengan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut gitu ya. Bahwa dunia maritim di Indonesia itu adalah sektor yang cukup berpotensi dan cukup besar kita miliki. Bahkan wilayah laut Indonesia itu lebih besar daripada daratan yang kita miliki. Baik Pak, belum lama ini kan ada fenomena ini Pak, geopolitik yang kaitannya dengan perang, kemudian juga ada kasus-kasus perompakan kapal begitu Pak. Di Pertamina Shipping sendiri Pak Yoki, bagaimana sih dampak dari kejadian itu terhadap operasional perusahaan? Khususnya pada kapal-kapal yang melintas ya Pak, dari kapal-kapalnya Pertamina. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Bayu. Selamat sore. Terima kasih bisa hadir di sini di Fortune dan selamat sore Pak Jody. Senang berbagi stage lagi sekali lagi dengan Pak Jody. Ya jadi Pak Bayu, menarik nih memang ya kondisi geopolitik terhadap bisnis shipping khususnya yang akhir-akhir ini yang ramai itu adalah di Red Sea ya, di Selat Bab al-Mandeb kalau nggak salah. Yang sempat menjadi highlight, bahkan kita sendiri ada kapal kita yang agak viral tuh katanya. Kita berhasil ini, padahal kita ketar-ketir itu ya. Ya jadi memang dampaknya luar biasa.
Jadi karena ketegangan di Red Sea tersebut, berdasarkan data yang kita peroleh, itu kurang lebih kapal yang lewat jalur tersebut, terusan Suez dan Selat Bab al-Mandeb itu turun hampir 60%. Dan umumnya yang lewat sana itu kapal kontainer dan itu terbesar begitu ya. Dan juga untuk angkutan energi. Nah dampaknya memang sejumlah kapal terpaksa merubah rute yang selama ini lewat Suez harus turun lewat Afrika. Dan kalau kita berbicara dari North Sea sampai ke Asia itu rute pelayarannya naik, jarak pelayarannya naik 40%. Jadi sampai sebesar itu impactnya ke dunia maritim ya, karena memang risiko yang dihadapi oleh kapal-kapal itu luar biasa. Nah kami sempat mengalami situasi di mana 2 kapal kami memang sudah direncanakan lewat rute tersebut ya, dan mau tidak mau harus kami jalani. Akhirnya kami koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk dalam hal ini dengan KBRI, atas militer, atas perhubungan, bagaimana memastikan bahwa kapal kita bisa aman. Terus kita juga monitor operasional kapal kita 24/7 untuk make sure jangan sampai ada gangguan. Dan alhamdulillah sampai sekarang aman dan kita sementara nggak lewat situ. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara gangguan, itu satu dari sekian banyak yang pernah kami alami. Bahkan real case saya cerita 6 bulan yang lalu, satu waktu itu kapal kita kebetulan akan bongkar di Yaman. Saya kebetulan lagi meeting bersama direksi Pertamina dan dapat info bahwa kapal kita sedang dipepet oleh perompak. Dan di saat itu juga saya harus sampaikan ke kondisi emergency dan kita immediately respond. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 4 jam terima report, perampoknya udah pergi. Bahkan sore saya dapat video, betul tuh amgat kita yang di atas kapal itu tembak-tembakan. Ya begitulah kondisi real operation kita, tapi itu menandakan bahwa kita sudah siap ya dengan semua potensi resiko ya, potensi ancaman, bagaimana bukan cuma dari sisi teknikalnya saja yang kami siapkan, tapi namun dari sisi resiko dan security-nya kami tingkatkan. Tapi nggak jatuh korban kan Pak? Alhamdulillah sampai sekarang aman. Aman ya Pak ya? Jadi itu ceritanya dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kita telaah satu persatu. Nah, kalau kita bicara soal keamanan di perjalanan ini artinya kan banyak hal yang harus dipersiapkan ya Pak selama ini untuk ketika memberangkatkan sebuah kapal, melihat rute mana yang akan diambil sampai melihat situasi yang terjadi seperti sekarang. Dalam menentukan itu semua Pak, serumit apa sih yang dilakukan oleh Pertamina Shipping ini? Jadi begini. Posisi saat ini kapal kami kurang lebih ada 60 yang trading worldwide. Jadi ada yang di Afrika Barat, ada yang di North America, ada yang Mediterania, Asia dan Indonesia dan juga Far East. Jadi memang ini kondisi operasional yang harus kami kelola. Jadi kami harus siap dimanapun kami beroperasi. Tapi memang kita juga sudah mengidentifikasi hal-hal yang tidak bisa kami lakukan. Baik itu karena resiko geopolitik, ancaman nyata seperti Red Sea, ataupun kondisi memang hal-hal tertentu yang tidak mengalau kami untuk melakukan bisnis, seperti sanction. Kami saat ini membatasi tidak bertransaksi untuk angkutan minyak Rusia contohnya, beberapa minyak Iran dan lain-lain. Nah itu pada saat kami melakukan perjanjian kerjasama dengan penyewa, itu kami sudah state bahwa ini limitasi kami, baik itu termasuk resiko perang dan lain-lain yang tidak akan kami lakukan. Namun tidak tertutup ada perubahan-perubahan dalam perjalanan waktu. Contoh waktu sebelumnya kami sudah buat perjanjian, oke, Red Sea aman. Tiba-tiba berubah kan. Ya itu kan kayak force major banget gitu ya. Force major dan itu memang kami harus close contact dengan pemilik muatan, bagaimana mengelola risiko ini, begitu ya. Dan kalau misal kita bisa bersepakat bahwa oke, ke depan nggak lagi ya, nah itu yang kita kelola. Seperti di Yaman, kita sekarang nggak masuk Yaman untuk sementara waktu. Tapi kalau jalan kapal di jalan seperti itu, kapal Indonesia artinya berbendera Indonesia, itu seharusnya orang melihat itu sebagai satu entitas yang mewakili Indonesia ya Pak. Artinya orang seperti masuk
Itu Indonesia di tengah laut gitu Pak? Apa Betul, gimana sih? betul. Secara tidak langsung ya itu negara bendera kita begitu. Jadi Indonesian territory lah gitu ya. Nah itu kan artinya ada kedaulatan negara kita juga yang terancam ketika berjalan. Betul. Nah ini saya langsung pindah ke Pak Jody nih soal ini nih Pak. Karena Bapak ngurusin soal kedaulatan kan. Nah Pak, melihat situasi yang terjadi seperti yang dialami oleh Pertamina Shipping ini, dari pemerintah sendiri pada saat ini terjadi kemudian mulai membesar gitu ya kabarnya dan mulai viral, apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu untuk menyikapi kejadian ini Pak? Ya situasi di Timur Tengah memang situasi yang sangat pelik ya, dan sampai sekarang pun belum ada solusi. Bahkan negara-negara koalisi yang diterjunkan digagas oleh Amerika gitu ya untuk melakukan intervensi mengamankan jalur pelayaran Red Sea itu juga justru kami melihat tidak membuat jalur Red Sea itu semakin aman, tapi sekarang makin kita lihat beberapa hari terakhir sudah ada beberapa kapal berbendera Barbados, Jamaika, kemudian juga kapal bendera UK, Amerika diserang gitu ya, dan ya ada casualties di situ gitu kan. Jadi ini bukan situasi yang sebetulnya bisa diselesaikan hanya dari sisi faktor keamanan aja. Karena kalau kita paham pergerakan Houthis itu kan ya mereka kan sangat mobile ya ininya missile defense-nya, missile offensive machine weaponry-nya itu sangat mobile gitu. Jadi dihajar di satu titik mungkin dia pindah ke tempat-tempat lain gitu. Karena memang udah 2 dekade mereka itu kelompok yang berperang gitu kan, mereka terus karena dianggap memberontak di Yemen itu mereka diserang oleh koalisi UAE dan Saudi gitu kan, kemudian didukung juga oleh Amerika gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa perang mungkin bergerak secara gerilya kayak gitu ya. Jadi ini nggak menyelesaikan masalah koalisi keamanan di situ. Nah, yang paling penting itu bagi pemerintah gitu ya. Karena ini kan juga tentunya berdampak kepada perdagangan dunia ya. Perdagangan dunia mungkin turun hampir 1,5% akibat dari tertutupnya jalur Red Sea ini. Banyak kapal-kapal liner seperti Evergreen contohnya mereka akhirnya milih rute lain melalui Southern-nya Afrika gitu kan. Nah itu kan menambah biaya, tentunya menambah harga sekitar 10% ya Pak Yoki ya, dan menambah juga hari mendelay delivery sampai 10 hari gitu. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya tentunya kita postur kita sendiri gitu ya saat ini sebagai negara yang mendukung tentunya adanya penyelesaian yang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ini sebenarnya itulah yang harus memang menjadi kunci bagi PEACE bisa terus melakukan pelayaran melalui jalur Red Sea tersebut gitu ya. Karena kita harus realistis gitu ya. Kita we are not in the coalition dan kita juga nggak mau terlibat dalam konflik di situ gitu ya. Dan tentunya yang bisa kita lakukan adalah mendesak baik melalui organisasi regional, internasional seperti IMO, dan juga komunikasi melalui negara-negara sahabat kita, bagaimana kita mendesak supaya ada ceasefire dilakukan di Gaza gitu. Karena ini tragedi kemanusiaan dan itulah yang digunakan oleh Houthis untuk melakukan intervensi, melakukan penyerangan kepada kapal-kapal yang melalui Red Sea itu. Walaupun mungkin ada motif-motif lain yang kita nggak tahu gitu ya. Tapi kan ketika mereka sudah mendapatkan ini, saya bicara apa adanya aja kan biar inilah ya. Kita kan bicara bebas aja gitu ya. Ketika mereka udah mendukung alasan penyerangan kapal-kapal yang lewat Red Sea itu adalah untuk mendukung konflik di Gaza, ya mereka mendapat dukungan dari masyarakat di negara-negara seperti UAE, Arab Saudi yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Dan ini membuat koalisi yang digagas oleh Amerika ini semakin sulit untuk melakukan tindakan di sana. Itulah sebabnya hal yang kompleks menurut saya nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Itulah sebabnya kenapa geopolitik ini cukup penting juga, karena memang ternyata tidak hanya mempengaruhi dari sisi satu sektor politik aja gitu Pak, tapi ternyata berpengaruh juga ke berbagai sektor yang lain ya, termasuk dari bisnis juga. Dan dari tadi tuh saya bayangin ketika bapak-bapak bercerita nih Fortune People, saya bayangin kayak film, kayak nonton sebuah film perompakan, kejadian-kejadian
hal yang menakutkan di tengah laut yang dialami oleh para pelaut itu kebayang di saya gitu. Nggak tahu kalau di Fortune People ya. Tapi hal ini membuktikan bahwa ini tuh penting sebenarnya. Masalah kelautan ini penting selayaknya ke hal-hal penting yang ada di daratan. Karena ternyata masalah-masalah ini bisa terjadi dan berdampak juga. Kalau dari Indonesia sendiri, Pak Jody, sebenarnya apa sih yang jadi fokus dari pemerintah ini sendiri dalam melihat kedaulatan di sektor maritim, di sektor kelautan? Apa yang sedang diperjuangkan atau sedang ditegaskan oleh pemerintah melalui berbagai program, mungkin kebijakan, peraturan, itu fokusnya apa sih Pak? Ya fokusnya sih pemerintah saat ini menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi dan sosiologi gitu ya dari sektor kemaritiman, sektor kelautan gitu. Nah jadi kita banyak sih program-program yang udah dilakukan oleh pemerintah. Memang ya masalahnya juga banyak banget gitu. Jadi it's not like an overnight something that you can just flip over terus selesai gitu masalah gitu. Ini pemerintahan berikutnya pun banyak PR-nya gitu. Jadi saya nggak bilang udah perfect apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi memang karena challenges-nya banyak banget gitu. Nah, contoh aja gitu ya, kita ini mungkin ya di dunia lah, baru 25% isi laut itu yang kita tahu isinya baru apa kita gitu explore kan. tuh Yang baru udah 25%. dieksplor gitu kan. Nah, Indonesia juga sama gitu ya, kita mungkin masih jauh, ya 25%, less than 25% yang mungkin kita udah tahu gitu kan. Padahal banyak kekayaan di dalam laut itu yang berpotensi untuk dieksploitasi ya, tapi in a sustainable way, atau justru ya kita harus proteksi gitu. Tapi yang paling penting kan kita tahu dulu isi di dalam lautan kita tuh ada apa gitu. Makanya kita kerjasama juga dengan Ocean X. Ocean X itu salah satu venture yang dimiliki lah ya oleh Ray Dalio ya, salah satu one of the richest man di dunia gitu kan. Dan dia punya kapal yang sekarang udah lagi di Red Sea, terus dia akan rencana bulan Mei akan ke Indonesia kapalnya. Mereka lagi melakukan riset di mana di Red Sea. Jadi kapal ini bisa melakukan mapping. Kapal ini punya 2 kendaraan yang bisa masuk ke 6.000 meter. Karena 90%, hampir 95% lautan di dunia ini kedalamannya sekitar 6.000 meter gitu. Jadi ini mereka pertama rencana bulan Mei ini akan masuk ke Sabang gitu. Kenapa Sabang? Karena juga selain itu mereka mau melakukan riset soal kekayaan biodiversity, itu juga mereka mau melakukan riset mengenai geologinya gitu. Kenapa? Kan dulu ada tsunami di sana kan. Jadi apa sih yang terjadi di situ gitu, mereka ingin tahu. Nah ini menurut saya ini akan kerjasama seperti ini sangat bermanfaat gitu ya. Dan tentunya nanti datanya akan juga dibuka ke publik gitu kan. Dan ini bagus juga untuk riset-riset selanjutnya. Karena kekayaan alam kan banyak sekali kan, dari biodiversity aja. Dari itu kita dari spesies saja mungkin kita bisa jadi pharmaceutical products dan lain-lain gitu. Nah ini banyak gitu ya, dan banyak lagi sih yang udah kita lakukan program juga penanganan sampah laut ya, itu nggak mudah juga gitu karena masalah habit kan. Ya, mau pemerintah mau kayak gimana jungkir balik ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kalau memang budayanya nggak ini ya susah gitu. Ini banyak challenges kita gitu, tapi ya jangan never give up aja gitu. Betul, makanya tema sesi kita kali ini nih Fortune People adalah growth mindset. Jadi bagaimana kita menerapkan pemikiran untuk bahwa kita itu bisa terus berkembang. Kita nggak harus selesai puas, udah selesai gitu, tapi masih harus berkembang banyak. Dan seperti yang Pak Jody tadi ceritakan kan, itu kan ngomongin soal potensi yang ada di Indonesia, di kelautan Indonesia. Sebenarnya berapa besar sih Pak potensi dari kelautan ini dari data terakhir ya yang dimiliki Kemenko Marves? Ya, secara nilai gitu perkiraannya berapa besar sih Pak? Ya mungkin kalau dikelola semua dengan optimal ya mungkin kita bisa 1,1 triliun US dollar lah ya. Wow. Kalau kayak berdasarkan hitungan riset berbagai inilah publikasi ya yang kita itu. Tapi ya itu sekali lagi kan ya bukan hanya itu, butuh effort dari semua pihak ya. Betul. Gitu, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menginisiasi enabling the environment gitu lah untuk investor juga masuk ini, dan ya itu butuh kerjasama semua pihak. Tepuk tangan dong buat Indonesia karena ini luar biasa banget loh. Kita mungkin jarang banget ngomongin soal kelautan, kedalaman laut, potensi yang ada, tapi ini dari Bapak cerita aja kita
Indonesia punya kekuatan di sini dan salah satu sektor yang membantu untuk mengembangkan ini kan adalah sektor bisnis ya. Ya Pak Yoki ya. Nah di sektor bisnis ini sendiri Pak Yoki, sebenarnya kalau tadi melihat potensi yang ada yang terus digali oleh pemerintah dari pihak bisnis, salah satunya adalah Pertamina sendiri, ini melihat ini seperti apa sih Pak? Potensi ini seperti apa dilihatnya? Jadi menghadapi tantangannya kan tadi sudah, sedangkan ini kan kita bicara lagi ada peluang di sini. Melihatnya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya begini, ini kan sesuatu yang sudah sering sekali dibahas di era pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Ya. Sektor maritim ini menjadi perhatian, infrastruktur di sektor transportasi menjadi perhatian juga, kapal, pelabuhan dan lain-lain, tol laut dan lain-lain. Jadi kalau tadi Pak Bayu sampaikan potensi kita itu cukup besar, kalau saya bilang sangat besar. Ya jadi kalau kita berbicara sebagai pelaku di sektor ini, menurut saya masih banyak sekali opportunity yang bisa kita garap. Ya, hanya saja belum kita fully optimalkan. Ya kalau saya mungkin di angkutan energi sendiri ini sangat besar nilainya. Pertamina International Shipping setahun itu mengangkut tidak kurang dari 1,5 miliar liter energi. Belum di yang angkutan lain-lainnya begitu ya. Jadi dan kalau kami merefleksi apa yang terjadi di industri ini, memang masih banyak untuk pelaku bisnis di Indonesia yang harus kita improve bersama-sama, ya, baik itu dari sisi bisnisnya, ya, terus dari sisi teknisnya, maupun juga compliance kita terhadap regulasi internasional, menurut saya. Nah, di mana memang nature-nya mungkin hampir di semua sektor, mungkin hanya beberapa company yang bisa benar-benar bersaing di level internasional. Nah, mungkin kalau kita tahu di kontainer ada Samudra Indonesia yang sudah go internasional, kalau angkutan energi Pertamina International Shipping, dan ternyata berdasarkan pengalaman kami di 3 tahun ini, sebenarnya pengalaman kita berbisnis di Indonesia dengan sizing yang luar biasa, dengan kompleksitas yang luar biasa, itu sebenarnya bisa menjadi keunggulan bersaing di luar. Seperti PIS sendiri yang in total sebenarnya kami mengoperate 750 plus kapal, yang dimana tankernya sendiri 320-330, itu setiap tahun itu tidak kurang dari 20.000 pengapalan yang kami lakukan. Jadi kalau berbicara teknis dan pengalaman tuh sudah cukup, sudah makanan sehari-hari. Ya, udah matang lah ya. Nah tapi bagaimana kita meleverage pengalaman kapasitas kita ini untuk menjadi serious player di industri ini. Nah itu yang kita belum optimalkan. Justru banyak negara-negara di sektor maritim yang sudah lebih leading ya, baik dari sisi bisnis model dan keunggulan teknologi dan lain-lain, yang malah lebih unggul seperti Norwegia, seperti Yunani, Jepang, yang menurut kami harusnya bisa. Nah tapi mumpung ada Pak Jody, memang kita perlu lebih komprehensif dan holistik bagaimana sektor maritim, industri shipping di Indonesia ini bisa lebih baik dari hulu sampai ke hilirnya, galangannya, dockyardnya gitu ya, perusahaan-perusahaan shippingnya dan lain-lain. Potensinya besar, tapi saya rasa pemerintah sudah sangat support. Tinggal bagaimana kami di pelaku bisnis ini bisa memanfaatkan ini peluang-peluang, karena apalagi di era kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Luhut sangat banyak sekali terobosan, dan sebenarnya dari pelaku harus bisa feeding nih, Pak kami butuh ini, dan kita sangat lihat progres yang dibuat oleh pemerintah. Tapi dari sektor industri ini sendiri, Bapak melihat ke depannya optimis sih Pak ya? Optimis. Oh tentu, tadi Pak Jody bilang kita baru 25% lautnya dieksplor. Pulau kita ada 17.000, begitu ya. Connectivity jadi sesuatu yang sangat penting. Kebutuhan demand energi kita terus tumbuh tiap tahunnya. Dan mau tidak mau kita butuh infrastruktur, kita butuh kapal. Jadi di Indonesia sendiri saja potensinya masih sangat besar. Apalagi kalau ngelihat kinerjanya dari PIS sendiri Pak ya. Selama beberapa tahun terakhir kan selalu meningkat nih Pak. Nah terakhir yang kemarin
tahun 2023 itu Pak, peningkatan yang terjadi di PIS ini kalau menurut Bapak terjadinya kenapa sih Pak? Ya jadi begini, Faktornya apa nih? kita sejak 2023, akhir 2022 kita meredefinisi strategi kita Pertamina International Shipping. Dari summary dari strategi tersebut kami menyimpulkan pertama satu, bagaimana kami memperkuat core kompetensi kami di angkutan energi di Indonesia. Jadi strengthening core, di mana menurut kami masih banyak sekali area for improvement-nya dari apa pengalaman kami berbisnis di Indonesia dengan Pertamina Group khususnya. Dan yang kedua, expanding beyond Indonesia and beyond Pertamina. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi go global menjadi topik kami, makanya kami punya kantor di Singapura, punya kantor di Dubai. Jadi dual growth strategy inilah yang menjadi landasan kami untuk bisa bertumbuh terus di tahun 2023. Dan ternyata di Indonesia sendiri masih banyak potensi kalau kita berbicara size bisnis kami yang tadi 1,5 miliar liter setahun yang bisa kami optimalkan. Ya, jumlah kapalnya, operasional kapalnya, rute kapalnya, penggunaan bahan bakarnya, jenis kapalnya masih banyak sekali yang bisa kami improve. Dan itu yang kami improve di tahun 2023. Sehingga akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Kalau dilihat revenue tumbuh hampir 18%, tapi profit sampai 60%. Iya. Artinya besar porsi efektivitas biaya di situ. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tema strategi yang kedua adalah expanding business beyond Indonesia and Pertamina. Itu yang gencar kami lakukan. Di mana tahun 2023 lalu revenue third party kami internasional khususnya itu lompat dari 200 juta dolar menjadi 600 juta dolar. Dan bisnis di internasional ini ya memang harus kami akui lebih menguntungkan. Nah, kenapa di Indonesia kurang untung? Karena Pertamina ini kan masih punya peran, masih punya mandat mendistribusikan energi ke seluruh Indonesia dengan harga yang sekompetitif mungkin. Ya. Jadi banyak tugas. BBM subsidi kita nggak boleh mahal-mahal, justru harus kompetitif, harus murah. Jadi memang artinya peran tugas ada sehingga kita juga tidak boleh terlalu besar lah men-charge Pertamina untuk angkutannya. Tapi kalau internasional full speed. Okay. Dimana kita bisa mengoptimalkan aset-aset kita untuk memperoleh revenue dan margin setinggi-tingginya. Tapi fair lah Pak, dengan apa yang udah didapat, apa yang dihasilkan, ya kalau itu baik untuk industri maritim, ya kenapa enggak ya Pak ya? Betul. Jadi apapun ini kan tujuannya untuk negara juga gitu dan bangsa Indonesia. Nah Pak, tadi kan kita udah bicara soal tantangan udah, potensi udah, kinerja juga sudah. Dan kita melihat ke depan itu kan yang kita sekarang harus pikirkan adalah keberlanjutan. Bagaimana semua potensi ini bisa terus dikembangkan, bisa terus dioptimalkan sehingga bisa jadi keuntungan untuk negara ini. Menurut Pak Yoki dulu deh, apa sih yang dilakukan dalam bisnis maritim ya, dengan bisnis PIS ini sendiri untuk bisa terus menjamin keberlanjutannya di masa depan? Iya, artinya ini mungkin keberlanjutan ini ya isunya apa ya, sustainability. Sustainability ya. betul. Kita menyadari bahwa salah satu dorongan saat ini adalah bagaimana kita pelaku industri apalagi yang menyumbang emisi cukup besar. Di transportasi ini salah satu yang cukup besar meskipun tidak sebesar transportasi darat. Kita memang punya kewajiban untuk berkontribusi menurunkan emisi salah satunya kan. Dan kami sadar dengan operasional yang sangat besar, kami harus ada effort minimal bagaimana menurunkan emisi dari operasional kami. Jadi upaya-upaya mengoptimalkan jumlah kapal, rute, penentuan speed yang optimal, bagaimana kapalnya juga rajin dibersihkan hull-nya supaya efisien, itu upaya-upaya kami supaya kami membakar bahan bakar lebih sedikit, bunker ya istilahnya kalau di kapal, lebih sedikit. Supaya emisi yang kami hasilkan dari operasional turun. Nah itu yang sudah kami lakukan dalam jangka pendek. Selain itu kita juga menyadari bahwa sebagai pelaku di sektor maritim kami punya peran terhadap lingkungan, bagaimana kami bisa berperan aktif ya, bisa membantu menurunkan emisi ya CO2 dengan beberapa aktivitas, contoh bagaimana
lingkungan pesisir pantai, kami aktif tidak hanya lingkungannya penanaman mangrove dan lain-lain, tapi juga masyarakat pesisir pantai itu juga menjadi perhatian kami. Terus kami juga aktif di beberapa aktivitas seperti salah satu program kami bersinergi, kami namakan, itu bagaimana kami aktif mendukung penangkaran shark whale ya, yang berdasarkan riset ternyata sangat membantu untuk menurunkan CO2 begitu ya. Nah itu upaya-upaya kami dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang kami menyadari bahwa dorongan untuk menuju net zero emission di mana Pertamina sendiri sudah komit di 2060 kita net zero, kami sudah harus ada strategi jangka panjangnya. Dan kami sadari bahwa salah satunya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi kapal terbaru, di mana kapal-kapal yang baru ini lebih eco-friendly, ya karena memang desainnya, engine-nya dan lain-lain, dan juga jenis bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya memang untuk saat ini kalau kita berbicara bahan bakar yang green fuel memang masih terbatas. Hidrogen amonia mungkin 2040 plus lah baru cukup scalable ya, bisa tersedia dengan harga yang kompetitif. Dan yang kedua, kalau kita bicara metanol contohnya, metanol sudah ada tapi volumenya belum cukup besar dan harganya juga belum kompetitif. Jadi memang sekarang penggunaan teknologinya saat ini sampai 2040 mungkin akan lebih banyak mengandalkan kapal-kapal berbahan bakar gas yang secara emisi lebih baik dibanding fuel oil ya begitu. Dan kita bergerak ke situ. Seperti kapal-kapal yang kami pesan sekarang, awal tahun lalu kami pesan 15 kapal di Hyundai, itu kapal dual fuel. Tapi roadmap-nya artinya ke sana udah jelas tuh Pak ya, seperti itu ya roadmap-nya. Iya jelas, jadi udah masuk roadmap semua tuh ya. Karena memang regulasi sendiri menuntut kami untuk bisa ke situ. Kalau jika otherwise ya memang kita nggak bisa bermain. Seperti IMO sendiri greenhouse gas roadmap-nya, strateginya bahwa akan setiap kapal energy intensity-nya juga akan diukur. Kalau kapal kita boros nggak ada yang mau pakai. Iya betul. Nah jadi ya bagus juga ada dorongan. Nah mungkin insentif nih ke depan, bagaimana upaya-upaya untuk lebih ramah lingkungan ini terinsentifise. Nah di Eropa sudah mulai nih. Berarti ini harapan nih Pak? Iya. Harapannya ke depan semakin. Karena kalau tidak ada insentif tersebut pada akhirnya kan voluntary sifatnya. Betul. Nah ini kalau berbicara voluntary, UUD nih ujung-ujungnya duit gitu ya. Ada nilai ekonomisnya enggak ini kan gitu. Itu sih, jadi di mana Eropa sudah mulai nih, ada carbon tax dan lain-lain ya begitu ya. Gimana nih Pak Jody, nanggepin apa yang disampaikan oleh Pak Yoki ini? Artinya pemerintah sendiri apa yang selama ini kan artinya mendukung juga dari pihak pengusaha, pelaku bisnis dalam mendukung bisnis di sektor ini. Bagaimana nih Pak? Ya saya pertama-tama apresiasi sih dari Pertamina International Shipping sudah memiliki beberapa kapal yang dual fuel ya Pak Yoki ya. Dan saya rasa memang sektor shipping ini bisa yang terdepan dalam hal green transportation ya. Karena sekarang kan globally itu sekitar greenhouse gas dari sektor shipping ini sekitar 3%, 3 ya. Nah itu lebih besar lah dari total emisinya Jepang dan let's say Jerman gitu. Jadi memang harus ada first coalition of movers gitu ya, dan saya rasa nggak harus menunggu dari pemerintah gitu, tapi sektor swasta pun udah bisa mulai bergerak sebagai first mover coalition ini gitu, yang bisa terdiri dari ya pemerintah di situ juga of course, private sector, terus international organization, NGO, semua kita harus bergerak memang ke arah. Ya kalau untuk insentif tentunya ya dengan segala prioritas yang ada pasti kita juga ingin mendukung. Adanya berkembangnya green shipping ini. Memang tidak mudah juga ya Pak Yoki ya untuk bisa kapal ini semua diubah karena kan menjadi yang lebih green gitu ya, karena kan butuh biaya juga gitu, dan dengan fleet yang segitu besar tapi mungkin bisa mulai melakukan dengan retrofit gitu ya, retrofit beberapa kapal supaya bisa dual use gitu kan. Jadi aset-asetnya nggak hangus gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa dipertimbangkan, tapi menurut saya yang paling penting ya industri bisa jadi first mover dalam hal ini, karena juga nanti kan tentunya bisa ada
premium price lah ya dari ini semua yang bisa dimanfaatkan untuk menambah revenue dari base juga. Betul. Apalagi sekarang kan bukan zamannya lagi untuk berkompetisi ya Pak, tapi berkolaborasi. Benar ya Pak ya? Artinya semua pihak, semua pemangku kepentingan itu harus saling bahu-membahu ya Pak. Apalagi ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat juga pastinya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau dari audiens ada yang ingin bertanya kepada sosok luar biasa, sosok-sosok luar biasa di depan kita hari ini, dipersilakan. Ya, silakan. Ya, Mas. Mungkin langsung ke mikrofon ya. Iya, betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Yoki, Bapak Jody. Salam kenal, saya Falah. Pertanyaan saya Pak, tentu tadi Bapak menyampaikan banyak sekali komitmen untuk tentang industri maritim. Cuman tentu kalau anak-anak muda kan ingin tahu Pak, bagaimana sih relasi antara ketahanan energi, or energy security gitu, dengan energi terbarukan juga konteksnya industri maritim. Karena sepemahaman saya pastinya kan kalau dari PIS ya Pak Yoki banyak trade untuk dari crude oil hingga BBM untuk memenuhi ketahanan energi kita. Cuman di sisi lain mungkin belum belum maximize untuk di energi terbarukannya gitu Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Maaf Mas, tadi namanya siapa? Falah, nama saya Falah. Falah. Iya Pak. Mas Terima Falah kasih. ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Mas. Baik, halo. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas diskusi yang sangat insightful untuk Bapak Jody dan Pak Yoki. Jadi saya ingin bertanya Pak, kita mungkin rata-rata dari kita tahu kalau bisnis maritim ini memang bisnis yang skalanya itu besar. Mulai dari energi, transportasi dan lain-lain tentu itu skalanya besar banget. Namun apakah ada saran atau tips dari Bapak-Bapak untuk kita yang sedang merintis di bidang maritim ini? Bukan untuk survive doang, tapi gimana caranya supaya kita juga bisa ikut thrive gitu Pak. Terima kasih. Dari Mas siapa tadi? Dimas Pak. Oke, mungkin 2 pertanyaan dulu ya untuk dijawab biar nanti nggak sampai kelewat jauh gitu Pak. Mungkin berarti ini ke Pak Yoki ya, pertanyaannya ke Pak Yoki ya. Ya oke, silakan Pak Yoki. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau berbicara energy security tentunya itu masih menjadi prioritas kita begitu ya. Di mana memang beberapa kebutuhan energi itu kita masih importasi khususnya minyak mentah, LPG dan BBM. Ya, jadi memang kita tidak self sufficient untuk secara kebutuhan energinya. Tapi pemerintah sendiri kan sebenarnya sudah menyusun RUEN, Rancangan Umum Energi Nasional, di mana sudah ada roadmap ke depan komposisi energi yang akan digunakan dan diharapkan energi fosil ini akan mengambil porsinya akan semakin kecil, akan mulai tergantikan dengan new and renewable energy dan juga bahan bakar yang jauh lebih ramah lingkungan. Jadi kita akan melihat kalau kita coba teman-teman buka di Kementerian SDM ada RUEN, itu kita bisa lihat porsi batu bara, porsi minyak itu akan turun, akan tergantikan dengan sumber-sumber energi yang jauh lebih ramah lingkungan. Jadi kami pun di pelaku industrinya sendiri kita sudah ada inisiatif menuju ke sana begitu ya, di mana mungkin bukan sektor transportasi tapi sektor pembangkitan misalnya. Bagaimana sekarang kita Pertamina sendiri kita aktif di geothermal dan berbagai macam new and renewable energy yang bisa kita sediakan untuk sektor pembangkitan. Jadi menurut saya tanpa menyampingkan energy security, upaya untuk sustainability tetap menjadi perhatian pemerintah dan pelaku industri. Kurang lebih seperti itu. Ya tidak bisa langsung orang ini udah bertahun-tahun berjalan terus langsung dihajar dalam waktu 1-2 tahun nggak akan bisa Pak ya. Oke Pak, dari pertanyaan kedua seperti apa Pak? Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Jody dan Pak Yoki sih. Tentang apa sih tips yang bisa dilakukan, betul Mas ya? Yang bisa dilakukan khususnya buat anak-anak muda nih untuk bisa ikut andil dalam industri ini. Walaupun mereka harus mulai dari yang kecil dan ikut bergabung dengan industri yang besar. Kalau dari saya mungkin tips
itu ya kalian memulai bisnis itu cari inovasi yang bisa membantu masyarakat gitu, karena itu pasti akan ada demand-nya gitu, dan pemerintah pasti juga bisa mendukung lah melalui program-program, melalui grant atau apa, dan juga kalau ide Anda itu, inovasi Anda itu memang bisa membantu masyarakat gitu. Kayak contohnya kami di bawah saya itu ada Pak Oki, direktur saya, itu menggagas Archipelagic and Island States Forum gitu. Itu negara-negara pulau dan pertemuan negara-negara pulau dan kepulauan. Tapi ini rada beda kayak pertemuan-pertemuan biasanya cuma meeting aja. Ini kita banyak kegiatan turunannya tuh antara anak-anak mudanya tuh ada interaksi, network gitu ya, bertukar ide gitu kan, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai challenges yang dihadapi oleh negara-negara kecil, negara kepulauan. Kita tuh termasuk blessed sebagai negara kepulauan karena kita punya penduduk yang besar kan, jadi kita market yang menarik lah buat investor. Tapi negara-negara pulau itu banyak yang penduduknya mungkin cuma 1.000, 2.000 gitu, mereka nggak punya investor, jadi mereka harus mencari cara sendiri untuk bisa survive gitu ya. Kayak contohnya kita waktu itu ke Fiji gitu, kita bawa keramba ikan yang mungkin udah common banget di Indonesia gitu. Di sana itu ternyata pertama kali di seluruh Pasifik, bayangin gitu. Jadi hal yang baru tuh. Hal yang simple buat kita gitu kan. Jadi maksud saya itu bisa juga jadi opportunity bisnis gitu kan. Banyak engagement yang bisa dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR segala macam. Jadi saran saya ya berinovasi aja gitu, cari masalah di lapangan, identifikasi masalah yang dihadapi oleh penduduk, masyarakat segala macam, cari solusinya. Itu pasti ada customernya, pasti ada yang akan mendukung gitu. Jadi berangkat dari keresahan ya Pak, dari keresahan, masalah, kemudian bisa dikembangkan jadi menjadi anak-anak sebuah muda solusi. ini yang paling punya, menurut saya yang paling bisa melakukan perubahan gitu, karena mereka yang punya energi, punya ya ide-ide biasanya gitu kan, belum jadilah. Tapi memungkinkan nggak Pak untuk mereka bisa berkolaborasi juga dengan bisnis yang lebih besar gitu artinya? Ya welcome aja gitu kan, pasti ada aja gitu. Kalau Pak Yoki ngeliatnya gimana Pak? Ya, mungkin jadi Pak? ini sesuai tema, growth mindset. Benar, ini kan saya mau ngarahin ke sana Pak, tapi Bapak udah nyebut duluan. Ini mungkin masalah umumnya kita gitu ya. Sebenarnya yuk kita, ini pengalaman PIS nih begitu ya. PIS kenapa go global? Karena kita nggak cukup puas dengan bermain di Indonesia. Jadi untuk teman-teman generasi muda, Pak Jody udah ngasih tips tadi gitu ya. Tapi menurut saya mentality dan mindset harus kita rubah juga. Betul. Capability harus kita bangun, knowledge kita bangun. Knowledge ada di mana-mana, bangun keunggulan bersaing. Jangan puas hanya melakukan apa yang biasa kita lakukan. Yuk buat inovasi tadi kata Pak Jody. Yuk gunakan knowledge dan teknologi untuk menjadi keunggulan kita bersaing. Buat keunikan. Dan harus punya mentality bahwa kita berbisnis bukan cuma untuk di Indonesia. Kita mau jadi yang terbaik di bidangnya. Dan ya menurut saya dengan mentalitas seperti itu kita akan merubah nih. Bahwa Indonesia yang selama ini jadi market, justru pelaku bisnis kita ini adalah mencari market. Nah ini kan kita bisa mencontoh nih, mentalitas teman-teman kita orang Korea, orang Jepang merantau ke Indonesia, buka pabrik, tinggal di sini. Terus barang-barang mereka di kita jadi market, bisa nggak kita balik? Nah menggunakan keunggulan resources kita yang ada di sektor maritim. Nah Pertamina International Shipping sudah mulai. Yuk tinggal teman-teman bisa nggak membangun mentalitas yang serupa gitu ya. Menurut saya begitu. Mantap sekali. Oke, tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Jadi bisa saya simpulkan, karena waktunya juga sudah habis ini, saya udah dikasih quote dari tadi. Bisa saya simpulkan bahwa memiliki sebuah mindset yang terus ingin berkembang adalah hal baik yang dibutuhkan, terutama buat anak-anak muda, terutama buat generasi-generasi masa depan yang tentunya jadi harapan bagi industri kemaritiman di Indonesia. Pertamina International Shipping sudah membuktikan, sudah memperlihatkan bahwa di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar pada sektor ini. Sangat mungkin bahkan bisa menguntungkan, memberikan manfaat nggak hanya buat perusahaan saja tapi juga orang-orang di sekitarnya. Dari Pak Jody kita mendapatkan bahwa pemerintah senantiasa mendukung dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam program, sampai dengan hal-hal yang sifatnya kebijakan, juga dorongan untuk anak-anak muda, untuk generasi masa depan bisa jadi
pelaku, bukan hanya sebagai pasar tapi pelaku di industri ini. Baik Fortune People, ini adalah sesi terakhir dari Fortune Indonesia Summit dan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua di sini, rekan-rekan semua di sini. Kita sekali lagi memberikan aplaus yang luar biasa untuk kedua narasumber kita di sesi terakhir dari Fortune Indonesia Summit 2024 dan kita akan beralih ke sesi, tadi sesi terakhir maksudnya sesi talk show-nya. Kita akan beralih ke sesi selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru karena ada awarding di sini. Tadi teman-teman bisa lihat sudah banyak yang datang dan siap untuk menerima award. Kita akan sama-sama menyaksikan juga. Terima kasih Pak Yoki, terima kasih Pak Jody atas insight-insight yang diberikan. Kami senang sekali menerima Bapak di Fortune Summit. Semoga kita ke depan juga bisa terus melakukan kerjasama. Oke, baik Fortune People, saya langsung saja terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, sehat selalu dan saya kembalikan ke Suci. Thank you Mas Bayu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mas Bayu boleh berkenan, kita akan memberikan token of appreciation untuk para pembicara hari ini. Kepada Bapak Yoki Firnandi berkenan untuk menerima token of appreciation, kami silakan. Tim dokumentasi boleh mengambil posisinya masing-masing. Oke, kita berfoto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke baik, dan untuk selanjutnya kepada Bapak Jody Mahardi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves. Kami silakan berkenan untuk menerima token of appreciation. Ini adalah sebuah tanda apresiasi karena Bapak sudah berkenan untuk menjadi pembicara hari ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak Yoki berkenan bergabung kembali Pak. Kita akan berfoto bersama bertiga pembicara dengan moderator hari ini. Baik, boleh bergeser ke kanan sedikit. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Dan satu kali lagi, 1, 2, 3. Tahan Bapak boleh, kita akan ada video terlebih dahulu. Boleh melambai ke kamera. 1, 2, 3. Oke, silahkan. Bye-bye. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Yoki Firnandi, CEO Pertamina International Shipping. Terima kasih juga kepada Bapak Jody Mahardi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves. Mas Bayu, terima kasih banyak. Luar biasa sekali membuka dan menutup sekaligus seluruh rangkaian acara panel diskusi yang sudah kita ikuti bersama-sama. Hadirin, kita beri tepuk tangan untuk seluruh sesi diskusi yang kita ikuti bersama-sama.